Kami sendirian di hutan saat sahabatku Rina tiba-tiba mendekat dan mencium bibirku dengan lembut namun penuh keyakinan. Aku membeku, tubuhku kaku seperti kayu mati dan pikiranku langsung berputar kacau mempertanyakan apa yang baru saja terjadi di antara kami. Itu adalah garis yang aku tidak pernah sadari ada dan sekarang semuanya telah berubah selamanya di tengah hutan Gunung Gede Bogor yang sepi. Malam itu udara dingin menusuk tulang api unggun kami sudah hampir padam meninggalkan bara merah jingga yang redup. Kami berdua duduk di atas tikar camping dekat tenda kecil yang kami dirikan pagi tadi. Rina dan aku sudah berteman sejak SMA di Jakarta 10 tahun lalu. Dia selalu menjadi orang yang paling mengerti aku lebih dari siapapun. Keluargaku Muslim tradisional, ayahku seorang pegawai negeri yang ketat dengan aturan agama, ibuku guru madrasah yang selalu mengingatkan aku tentang norma-norma masyarakat Indonesia yang menekankan pernikahan heteroseksual dan keluarga besar. Sementara Rina berasal dari keluarga yang lebih modern, ayahnya pengusaha kecil, ibunya desainer mode di Bandung. Kami sering menghabiskan waktu bersama mendaki gunung atau sekadar nongkrong di kai-kai kecil di Jakarta. Perjalanan ini adalah ide Rina untuk merayakan ulang tahun aku yang ke-25 minggu lalu. Dia bilang kami butuh waktu jauh dari hiruk-pikuk kota untuk rileks dan bicara dari hati ke hati. Sepanjang hari kami mendaki jalur menuju puncak melewati hutan tropis yang lebat dengan suara burung dan angin yang berhembus lembut. Rina terus bercanda membuat aku tertawa lepas seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya hari itu, tatapannya lebih lama, lebih dalam, seolah ia menyimpan rahasia besar. Saat matahari terbenam kami mendirikan tenda, memasak mie instan dan duduk mengelilingi api unggun. Kami bicara tentang pekerjaan aku sebagai guru di sekolah negeri Jakarta Selatan dan Rina sebagai desainer Grace Relance yang sering dapat proyek dari perusahaan besar. Aku cerita tentang tekanan dari keluarga yang terus menanyakan kapan aku menikah dengan pria yang baik. Rina mendengarkan dengan sabar, lalu tiba-tiba ia memegang tanganku erat. Aku merasa aneh tapi tidak menarik tangan itu karena aku pikir itu hanya keakraban biasa di antara sahabat perempuan. Lalu ketika api mulai redup, Rina berpindah duduk lebih dekat. Ia berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Aisyah, aku sudah lama ingin bilang ini padamu. Aku mencintaimu bukan sebagai sahabat tapi lebih dari itu. Aku ingin kita menjadi lebih dari teman." Aku terkejut sekali sampai aku tidak bisa berkata apa-apa. Sebelum aku sadar ia sudah mendekatkan wajahnya dan mencium bibirku. Rasanya hangat, lembut dan mengejutkan. Aku tidak membalas tapi juga tidak menolak langsung. Detik itu rasanya dunia berhenti. Aku mundur pelan setelah beberapa saat, napasku terengah-engah. "Rina, apa yang kamu lakukan?" tanyaku dengan suara gemetar. Ia memandangku dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahan lagi menyimpannya sendiri, Aisyah. Setiap kali kita bersama aku merasa ini lebih dari persahabatan. Aku tahu ini berisiko di Indonesia tapi aku tidak bisa bohong lagi pada diriku sendiri. Malam itu kami tidak banyak bicara lagi. Aku berbaring di tenda memandang langit-langit kain sambil memutar ulang momen itu berulang kali. Aku merasa bingung, marah, takut dan ada sedikit rasa aneh yang tidak aku mengerti. Di Indonesia, seperti apa yang aku tahu dari berita dan ceramah agama, hubungan sesama jenis masih dianggap tabu, bahkan dosa besar oleh banyak orang. Keluargaku pasti tidak akan pernah menerima ini. Ayahku pernah bilang bahwa perempuan harus menikah dengan laki-laki untuk melanjutkan keturunan dan menjaga nama baik keluarga. Ibu sering cerita tentang tetangga yang anak perempuannya diusir karena rumor mirip ini. Apa yang akan terjadi jika orang tahu? Aku memikirkan karirku sebagai guru yang harus jadi teladan bagi siswa-siswi kecil. Rina tidur di sampingku, napasnya teratur tapi aku tidak bisa tidur sama sekali.
Aku bertanya dalam hati apakah ini hanya AC atau memang ada perasaan yang selama ini aku abaikan. Pagi harinya kami bangun dalam keheningan canggung. Kami sarapan roti dan kopi instan tanpa banyak bicara. Rina mencoba memulai obrolan lagi. Aisyah, kalau aku membuatmu tidak nyaman. Aku hanya ingin jujur. Aku mengangguk pelan tapi hatiku masih kacau. Kami mulai turun gunung jalur yang sama tapi suasana sudah berbeda. Setiap langkah aku rasakan beban baru di pundak. Di tengah jalan Rina berhenti dan memegang lenganku lagi. Tolong pikirkan baik-baik ya Ais. Aku tidak memaksa tapi aku harap kita bisa bicara lebih lanjut di Jakarta. Aku hanya mengiyakan tanpa komitmen apapun. Perjalanan pulang dengan kereta api dari Bogor ke Jakarta terasa panjang sekali. Aku duduk di sebelah jendela memandang sawah-sawah hijau yang lewat sambil memikirkan apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Persahabatan kami yang selama ini begitu kuat tiba-tiba terasa rapuh seperti kaca yang bisa pecah kapan saja. Sesampainya di rumah kontrakan kecil di Jakarta Selatan, aku langsung mandi air dingin berharap bisa membersihkan semua kebingungan itu. Tapi setiap kali aku tutup mata bayangan ciuman itu kembali muncul. Aku merasa bersalah terhadap keluargaku, terhadap agamaku dan terhadap norma masyarakat yang sudah mengikat aku sejak kecil. Rina mengirim pesan malam itu aku sampai rumah dengan selamat. Terima kasih untuk perjalanan ini. Aku balas singkat, sama-sama, istirahat ya. Tapi dalam hati aku tahu ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Aku belum siap menghadapi konsekuensi dari garis yang sudah dilanggar itu. Keesokan harinya di sekolah aku berusaha keras untuk fokus mengajar anak-anak kelas 5 tapi pikiranku terus melayang ke momen di hutan. Saat istirahat rekan guru bertanya kenapa aku terlihat murung, aku hanya menggeleng dan bilang capek setelah mendaki. Di dalam kelas aku mengajarkan pelajaran tentang Pancasila dan nilai-nilai moral, tapi ironisnya aku sendiri sedang bergulat dengan konflik moral besar. Bagaimana aku bisa mengajarkan kebaikan jika aku sendiri merasa kacau seperti ini? Pulang sekolah aku memutuskan untuk tidak langsung pulang ke kontrakan melainkan mampir ke masjid kecil dekat rumah untuk sholat dan mencari ketenangan. Di sana aku berdoa meminta petunjuk dari Tuhan tapi jawabannya belum datang. Malam itu Rina menelepon, aku angkat dengan ragu. Aisyah, kita perlu bicara langsung, bisakah aku ke kontrakanmu besok? Tanyanya. Aku setuju meski hatiku berdebar. Besoknya Rina datang membawa makanan kesukaanku, nasi goreng saod. Kami duduk di ruang tamu kecil kontrakanku yang sederhana. Ia mulai bicara dengan suara pelan, aku tahu ini sulit buatmu Ais. Aku juga takut. Di Indonesia kita hidup di tengah masyarakat yang masih sangat konservatif, apalagi di keluarga muslim seperti keluargamu. Tapi perasaanku nyata dan aku sudah mencoba menekannya selama bertahun-tahun. Aku tanya kenapa sekarang, kenapa setelah 10 tahun persahabatan. Rina menjelaskan bahwa ia mulai menyadari perasaannya sejak kami kuliah bersama di universitas di Jakarta. Ia pernah pacaran dengan laki-laki tapi selalu merasa kosong. Saat melihat aku bahagia dengan kehidupan sederhanaku, ia merasa iri dan sadar bahwa ia menginginkan aku. Aku mendengarkan sambil menangis pelan. Aku bilang padanya, Rina, aku menyayangimu sebagai sahabat tapi aku tidak tahu apa aku bisa memberikan lebih. Keluargaku akan menghancurkanku jika tahu. Ayahku bisa saja mengusirku dan ibuku akan menangis sepanjang hari. Percakapan itu berlangsung berjam-jam penuh air mata dan argumen. Rina bilang bahwa cinta tidak harus mengikuti norma masyarakat, bahwa banyak perempuan di Indonesia yang hidup diam-diam dengan pasangan sesama jenis meski harus sembunyi-sembunyi. Tapi aku balas bahwa itu berarti hidup dalam kebohongan terus-menerus dan aku tidak mau seperti itu.
Aku ingat tetangga kami dulu yang anak perempuannya kabur ke luar negeri karena hal serupa dan keluarganya sampai sekarang tidak mau membicarakannya. Rina memelukku erat saat kami berpisah malam itu, tapi pelukan itu terasa berbeda sekarang. Aku merasa hangat tapi juga takut. Setelah ia pulang, aku duduk sendirian di lantai memeluk lutut memikirkan pilihan yang ada di depanku. Menerima perasaannya berarti melawan segala yang diajarkan keluarga dan masyarakat. Menolak berarti kehilangan sahabat terbaik yang pernah aku punya. Mana yang lebih sakit? Beberapa hari kemudian tekanan mulai muncul dari luar. Ibu menelepon menanyakan kenapa aku jarang pulang kampung ke rumah orang tua di pinggiran Jakarta. Ia curiga ada sesuatu karena aku terdengar murung. Aku bohong bilang sibuk kerja, tapi dalam hati aku takut mereka akan tahu. Di tempat kerja ada gosip kecil dari rekan guru yang melihat Rina sering menjemput aku. Mereka bertanya apakah kami pacaran. Aku tertawa gugup dan bilang hanya sahabat. Tapi tatapan mereka membuatku gelisah. Rina terus mengirim pesan manis mengajak jalan-jalan lagi, tapi aku sering menolak dengan alasan capek. Suatu malam aku mimpi buruk tentang ayahku yang marah besar dan mengusirku dari rumah sambil bilang aku sudah tidak pantas jadi anaknya. Aku bangun berkeringat dingin dan menangis sendirian. Konflik batin semakin dalam. Aku mulai membaca artikel online tentang komunitas LGBT di Indonesia yang banyak menghadapi diskriminasi bahkan kekerasan dari kelompok konservatif. Aku merasa takut untuk diri sendiri dan untuk Rina. Tapi di sisi lain ada bagian kecil di hatiku yang mulai mempertanyakan apakah perasaan yang aku rasakan saat dicium itu benar-benar hanya kejutan atau ada sesuatu yang lebih. Aku mencoba mengabaikannya tapi semakin sulit. Rina datang lagi ke kontrakan suatu sore membawa bunga kecil. Ia bilang aku tidak mau memaksamu Ais, tapi aku harap kau tahu bahwa aku siap menunggu dan menghadapi apapun bersama. Kami bicara lagi tentang masa depan, bagaimana jika kami pindah ke kota lain atau bahkan ke luar negeri untuk hidup lebih bebas. Tapi aku ingat tanggung jawabku sebagai anak sulung yang harus menjaga nama baik keluarga. Pilihan ini terasa seperti jebakan tanpa jalan keluar yang baik. Beberapa minggu berlalu dan tekanan dari keluarga semakin nyata. Ibu datang tiba-tiba ke kontrakan membawa makanan rumah dan bertanya langsung apakah ada masalah dengan aku. Ia bilang ayah curiga karena aku jarang sholat berjamaah dan selalu menghindar telepon. Aku berusaha tenang, tapi saat ibu melihat foto Rina dan aku di hutan yang masih tersimpan di ponsel, aku panik. Ibu memandang foto itu lama lalu bertanya, siapa gadis ini, kenapa kalian terlihat sangat dekat? Aku jawab hanya sahabat, tapi suaraku gemetar. Ibu tidak langsung marah tapi matanya penuh kekhawatiran. Malam itu ia menginap di kontrakan dan kami bicara panjang lebar. Ia cerita tentang tetangga yang anaknya dikucilkan masyarakat karena rumor hubungan sesama jenis. Ibu bilang, Aisyah, kau tahu di negara kita ini hal seperti itu tidak diterima. Kau harus menikah dengan laki-laki yang baik untuk masa depanmu. Keesokan harinya ayah juga datang bersama ibu. Pertemuan itu berubah menjadi konfrontasi keras. Ayah dengan suara tegas bertanya apakah benar ada sesuatu antara aku dan Rina. Entah bagaimana ia sudah dengar rumor dari tetangga yang melihat Rina sering datang. Aku mencoba menjelaskan bahwa kami hanya sahabat, tapi ayah tidak percaya. Ia bilang kalau sampai ada yang aneh-aneh ia akan memaksa aku pulang kampung dan menjodohkan dengan anak temannya yang sudah lama melamar. Aku menangis memohon tapi ayah tetap tegas. Tekanan agama dan sosial terasa menghimpit dada. Di masjid dekat rumah, Ustadz mulai memberikan ceramah tentang dosa ina dan hubungan terlarang yang membuat aku semakin merasa bersalah meski belum melakukan apapun. Rina juga mulai menghadapi masalah di keluarganya sendiri. Ibunya curiga dan menanyai dia habis-habisan.
Suatu hari Rina dan aku bertemu di taman kota untuk bicara. Ia bilang keluarganya mulai membatasi geraknya dan bahkan mengancam akan memotong dukungan finansial jika ia tidak berhenti bertemu aku. Kami berpelukan di bangku taman sambil menangis. Rina berkata, aku siap kehilangan segalanya untukmu Ais, tapi aku tahu kau belum siap. Aku merasa hancur di antara cinta sahabat dan kewajiban keluarga. Malam itu aku memutuskan untuk menjauh sementara mengirim pesan pada Rina bahwa kita perlu waktu untuk berpikir. Ia balas dengan sedih tapi mengerti. Tapi menjauh ternyata tidak mudah. Setiap hari aku merasa kesepian dan bertanya-tanya apakah aku sudah membuat keputusan yang benar. Di sekolah siswa mulai bertanya kenapa guru Aurit mereka terlihat sedih, aku hanya tersenyum paksa. Tekanan sosial semakin berat ketika seorang teman lama dari SMA menelepon dan bilang ia dengar gosip bahwa aku dan Rina lebih dari sahabat. Gosip itu menyebar cepat di kalangan teman-teman lama. Beberapa teman mendukung tapi kebanyakan menjauh takut terseret. Aku merasa terisolasi. Di keluarga besar ada pertemuan keluarga di mana saudara sepupu mulai mengomentari bahwa perempuan seperti aku sebaiknya cepat menikah agar tidak jadi bahan omongan. Aku pulang ke rumah orang tua akhir pekan itu dan menghadapi tatapan penuh penilaian dari semua orang. Ayah bahkan mengajak ustadz rumah untuk bicara empat mata denganku tentang menjaga kehormatan sebagai perempuan muslim. Semua ini membuat konflik batin semakin dalam. Aku merasa seperti pengkhianat terhadap keluarga tapi juga terhadap perasaanku sendiri yang mulai tumbuh pelan-pelan terhadap Rina. Konflik mencapai puncak ketika Rina melakukan keputusan berani. Ia datang ke rumah orang tuaku tanpa sepengetahuanku dan bertemu ayah secara langsung. Ia mengaku bahwa ia mencintaiku dan ingin kami bersama meski tahu risikonya. Ayah marah besar mengusir Rina dari rumah dan langsung menelepon aku memerintahkan pulang segera. Saat aku tiba di rumah suasana tegang sekali. Ayah bilang kau sudah membuat malu keluarga ini Aisyah. Rina itu sudah merusakmu. Aku mencoba membela bahwa Rina hanya sahabat tapi ayah tidak mau dengar. Ibu menangis di sudut ruangan dan saudara-saudaraku memandangku dengan campuran kasihan dan kecewa. Malam itu keluarga mengadakan rapat keluarga besar di mana mereka memutuskan untuk memindahkanku sementara ke rumah saudara di Bandung agar jauh dari Rina. Aku merasa dikhianati oleh Rina karena keputusannya yang impulsi tapi di sisi lain aku mengerti keberaniannya. Di Bandung aku tinggal dengan tante yang ketat dan setiap hari diawasi ketat. Rina mencoba menghubungi lewat nomor baru tapi aku ragu untuk balas. Tekanan dari masyarakat semakin nyata. Beberapa tetangga di Jakarta mulai menghindari keluargaku dan ada komentar kasar di media sosial tentang perempuan yang tidak normal. Karirku juga terancam. Kepala sekolah memanggil aku dan menanyakan rumor itu dengan halus tapi jelas ada ancaman jika terbukti benar aku bisa dipindah tugaskan. Aku mulai mempertanyakan semua pilihan hidupku, apakah bertahan dengan norma-norma ini layak atau justru membuatku menderita seumur hidup. Rina mengirim surat panjang lewat pos yang sampai ke alamat tante. Dalam surat ia minta maaf atas tindakannya tapi tetap menyatakan cintanya dan bilang ia siap menunggu berapa lama pun. Surat itu membuat aku menangis semalaman memikirkan semua pengorbanan yang kami berdua sudah alami. Teman-teman dekat mulai berpisah, ada yang memihak keluargaku, ada yang diam-diam mendukung Rina. Salah satu sahabat lama bahkan mengkhianati kepercayaan dengan menceritakan semua detail perjalanan kami ke keluargaku sehingga memperburuk situasi. Aku merasa dikelilingi pengkhianatan dan kehilangan. Di Bandung aku mulai bekerja paruh waktu di toko kecil untuk mengisi waktu tapi hati tetap kosong. Aku sering berjalan sendirian di taman memikirkan apakah aku harus kembali ke Jakarta dan menghadapi semuanya atau tetap menurut keluarga dan menikah dengan pria yang mereka pilih. Puncaknya terjadi ketika ayah datang ke Bandung membawa seorang laki-laki calon suami yang sudah diatur.
Pertemuan itu canggung, aku menolak halus tapi ayah memaksa. Malam itu aku menelepon Rina untuk pertama kali setelah lama dan kami menangis bersama di telepon. Ia bilang aku akan pindah ke Surabaya jika kau mau ikut denganku, kita bisa mulai hidup baru. Tapi aku masih ragu karena meninggalkan keluarga berarti kehilangan segalanya yang selama ini menjadi identitasku. Keputusan ini penuh dengan eluasi moral. Apakah aku egois jika memilih bahagiaku sendiri atau justru itu bentuk keberanian? Semua pilihan terasa salah dan setiap langkah membawa harga yang mahal. Setelah berbulan-bulan konflik, aku akhirnya memutuskan untuk bertemu Rina di tempat netral, sebuah kai kecil di pinggir Jakarta. Kami bertatap muka setelah lama berpisah. Rina terlihat lebih kurus tapi matanya masih penuh harapan. Aku ceritakan semua tekanan yang aku hadapi dari keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Ia mendengarkan dengan sabar lalu berkata, "Ais, apapun keputusanmu aku akan menghormatinya. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku sudah kehilangan banyak tapi tetap tidak menyesal mencintaimu." Kami berpelukan lama di kai itu dan untuk pertama kali aku merasakan kedamaian di tengah badai. Keputusan akhir datang saat aku kembali ke rumah orang tua dan bicara terbuka dengan ayah ibu. Aku bilang bahwa aku menyayangi keluarga tapi aku juga harus jujur pada diri sendiri. Aku tidak bisa menikah dengan pria yang tidak aku cintai hanya karena norma. Ayah marah besar tapi ibu diam-diam memelukku dan bilang ia mengerti penderitaanku meski tidak setuju. Keluarga akhirnya memberi aku waktu untuk memikirkan tapi dengan syarat aku harus menjauh dari Rina sementara. Aku pindah ke apartemen kecil sendiri di Jakarta dan mulai membangun hidup mandiri sambil tetap bekerja sebagai guru. Rina dan aku memutuskan untuk menjaga hubungan pelan-pelan tanpa paksaan sambil menghadapi dunia luar bersama-sama. Selama proses ini aku belajar banyak tentang kekuatan batin dan harga dari kejujuran. Banyak teman hilang tapi aku menemukan dukungan dari komunitas kecil yang mengerti. Masyarakat Indonesia perlahan berubah meski masih lambat dan penuh tantangan. Aku dan Rina menghadapi banyak momen sulit lagi seperti ancaman dari kelompok intoleran dan tekanan keluarga, tapi kami belajar saling menguatkan. Akhirnya kami memilih untuk tetap bersama meski harus sembunyi-sembunyi dulu sampai waktu yang tepat. Perjalanan ini mengajarkan bahwa setiap keputusan membawa konsekuensi dan setiap orang harus siap membayar harganya. Apakah cinta sejati antara sesama perempuan di Indonesia harus selalu mengalah pada tekanan masyarakat dan keluarga atau justru layak diperjuangkan meski penuh pengorbanan? Benarkah atau salah?